Halo semuanya, kembali lagi di Bincang Asik Skuy. Masih bersama aku Dia. Dan aku Gumilang. Nah, setelah kita tadi udah ngobrol-ngobrol seru, tentunya obrolannya yang berbobot juga bersama Kak Popi tadi dan Kak Naufal. Betul banget, tapi kita belum selesai teman-teman karena masih ada 2 tamu keren lagi yang siap berbagi insight baru, berbagi informasi baru, tentunya nggak salah lagi dari Forum Genre Kota Pekalongan. Oke, jadi kita masih akan ngobrol-ngobrol seputar tema yang lagi hangat di perpanjangan ini dan terutama relate dengan kehidupan Betul kita banget. sehari-hari. Oke, langsung aja nggak sih kita panggil finalisnya? Oke. Langsung aja kita sambut finalis apresiasi Duta Genre Kota Pekalongan 2025, Kak Tita dan Kak Reza. Oke, silakan. Halo, silakan duduk dulu. Silakan duduk, Kak. Halo, Semuanya. guys. Halo. Halo, Silakan duduk, silakan. silakan. Waduh, Kak, mereka ini udah cantik-cantik dan Wah. ganteng-ganteng. Terlihat aura vibes positif yang Vibes fresh positif sekali di banget, pagi ini. Fresh banget nih. Udah sarapan? Belum Kak. Aduh. Oke, nanti habis ini bisa sarapan. Tapi mereka walaupun belum sarapan udah terlihat fresh sekali nih. Tak kira udah sarapan malah. Yang penting udah mandi. Yang penting udah mandi. Yang penting udah mandi teman-teman. Oke, boleh nih kita mungkin teman-teman pemirsa biar tahu nih siapa itu Kak Tita dan iya. Kak Kak Reza. Reza. Silakan boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Dari siapa nih Kak? Dari siapa dulu nih? Siapa nih? Cowok dulu, cewek Oke. dulu, cowok Oke, dulu. boleh. Silakan Kak Reza dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Hibatullah Suri dari instansi Mandua Kota Pekalongan. Saya berasal dari Ulu Jami, Pemalang. Tempatnya di Desa Blendung. Saya hanya anak satu-satunya. Wow. Oh, anak tunggal ya. tunggal. Kalau boleh tahu kesibukannya Kak Reza nih saat ini itu apa? Saat ini kesibukan saya mengerjakan tugas dan saya juga sering berorganisasi di sekolahan. Hmm? Seperti ikut pramuka, rebana, paskibra, dan lain-lain. Banyak. Banyak banget nih Kak. Waduh. Kira-kira tadi aku dengar ada pramuka, rebana, paskibra. Waduh. Aku tadi dengernya rebahan. Bukan rebahan, rebahan gitu. Bukan nono, karena kita sebagai remaja harus aktif di luar maupun di sekolah kita. Oke, langsung dari Kak Siapa namanya Kak? Kak Tita. Iya, oke. Sorry nih. Masih ke bawah tadi. Oh, tadi nih Kak Tita yang cantik ini. Silakan. Silakan. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Ivita Zera Anindya. Aku biasa dipanggil Tita dan aku dari Unikal. Halo teman-teman Unikal. Halo teman-teman Unikal. Aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan adikku itu cowok. Jadi anaknya cowok dan cewek gitu. Oke. Cowok dan cewek. Bener-bener keluarga berencana ya. Iya, 2 betul, anak 2 cukup. Anak cukup. Keren sekali. Kak, kesibukannya Kak Tita nih akhir-akhir ini apa nih? Kalau aku kan sekarang baru mulai kuliah ya Kak, baru aja minggu kemarin berangkat. Sekarang mungkin masih belum terlalu sibuk ya, kuliahnya masih santai. Kalau aku di kampus itu ikut beberapa organisasi yaitu Genbi. Itu sih paling kesibukan, sama ikut Pikma Sriwijaya juga. Berarti ini masih semester 1. Semester 5. Semester 5. Iya, udah tua. Oh. Oke. Sama berarti. Waduh nih. Tapi selain ikut berorganisasi, apalagi nih sharing-sharing kita? Ya mungkin di rumahnya punya kebun teh sehektar gitu. Amin. Itu impian banget sih. Kalau di rumah mungkin aku membantu pekerjaan orang tua sih Kak. Soalnya kan orang tua juga punya usaha di rumah, jadi aku sering ikut bantu gitu aja sih. Bantu doa apa bantu? Bantu doa dan bantu ikut terjun juga. Oh iya kirain. Enggak dong. Dimarahin nanti nggak dapat uang saku No, namanya. betul banget, relate banget. Relate banget. Ini tema yang harus kita angkat gak sih? Aduh, oke. Membantu orang tua untuk dapat uang saku. Aduh. Betul. Wah, kita udah happy banget padahal baru detik-detik pertama. Detik pertama nih. Kan tadi udah denger cerita singkat dari Kak Popi dan Kak Tita. Popi Aduh, lagi. sorry. Kak Tita dan Kak Reza Reza. gitu. Tadi
tentang kesibukannya akhir-akhir ini, seperti Kak Tita yang selain dia sibuk di organisasi di kampusnya, terus dia sibuk di rumah juga membantu orang tua di usaha orang tuanya, dia juga bisa membagi waktu untuk forum genre ini. Luar biasa sekali nggak sih Kak? Oh iya Kak, pertama-tama aku mau ngajak kakak-kakaknya buat salam genre dulu nih. Oke. Waduh. Lebih Waduh, bersemangat apa nih boleh. salam genre? Apa Salam nih? genre. Yuk, Aduh. Oke, boleh. kita ajarin boleh dulu ya. dicontohin Dicontohin dulu. terlebih dahulu, Kalau Kak. nanti saya bilang salam genre, nanti bilang salam. 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 Terus? Remaja genre, Sehat, sehat, cerdas, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke. Oke. Saya agak Oke, gampang. boleh, Bisa, boleh. bisa, Gampang. boleh, silahkan. Kak Riza dibimbing. Oke. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Oke. Tepuk tangan dong. Oke, ini apa namanya? Opening gitu. Opening, kita opening yang- dengan salam gitu, genre. opening yang sangat spektakuler. Spektakuler ya, ternyata. tadi Ceria kita banget. gak berhenti ngomong gitu ya. Iya, Bener-bener kayak Seru banget mereka ini. Kita baru detik pertama padahal. Oke, Oke. langsung kita Tanpa berlama-lama lagi nih, biar kita nggak keseruan ngobrol seru-seru Seru-seru nih. banget. Kita langsung aja ke tema, yaitu tema kita hari ini adalah apa Kak? Silakan dibacakan. tema hari ini adalah quarter life crisis, kunci genre mewujudkan remaja sehat, cerdas dan berencana. Oke, masih dengan quarter life crisis gitu dan bersama genre gitu. Oke, kita bakal nanya-nanya nih, wawancara singkat gitu. Tapi jawabannya jangan singkat dong, biar panjang, biar durasinya. Iya, kita harus kejar durasi. Iya, oke. Jadi langsung aja kita bakal nanya pertanyaan ke Kak Tita dan Kak Reza gitu. Nanti bisa dijawab gitu ke penonton sekalian biar menambah insight. Oke, langsung aja kita bertanya yang pertama ke Kak Tita deh. Kak Tita. Dari Aduh, aku. siap gak nih Kak Tita? Deg-degan nih, deg-degan banget Kak. Aduh, sampai Aduh. gemetar. Aduh. Oke, aku nanya nih, Kak Tita. Nah, saat memasuki usia remaja akhir, banyak yang merasa bingung antara melanjutkan pendidikan atau langsung bekerja. Nah, bagaimana caramu memberikan pandangan agar remaja bisa membuat keputusan yang matang dan tidak salah langkah? Gitu. Oke, jadi mungkin pertanyaannya gimana sih cara remaja buat memilih bekerja atau berkuliah sekolah gitu ya Kak? Oke, mungkin kita yang pertama itu bisa dikonsultasikan dulu dengan orang tua, maksudnya baiknya gimana, apa kayak bisa nggak membantu perkuliahan nanti buat membayar biaya kuliah bagaimana, terus kemudian bisa kalau misalnya orang tua memperbolehkan kayak boleh kuliah, boleh sekolah, atau bisa nih mama bantu kamu buat bayar kuliah gitu, mungkin kalian bisa berkuliah. Kemudian kalau misalnya emang orang tua itu nggak bisa membantu membiayai, kalian tuh bisa sambil bekerja. Jadi kayak jangan sampai ngelupain pendidikan kalian tuh harus tetap mengutamain pendidikan. Selain itu kalian juga kalau misalnya nggak ada dana buat bayar kuliah, orang tua kalian kurang mampu juga kan banyak beasiswa dari perkuliahan itu sendiri Kak. Jadi utamanya kita harus mengutamakan ke pendidikan dulu, dan kemudian kalau emang kepepetnya nggak punya biaya, kalian bisa cari beasiswa untuk membantu membayar uang SPP itu. Gitu. Oke, jadi baiknya kuliah gitu. Iya, baiknya melanjutkan pendidikan. Melanjutkan pendidikan. Oke, karena pendidikan itu penting. Iya, penting banget buat generasi kita ya Kak. Buat Iya, masa seperti yang depan. tadi Kak Tita sampaikan, kalau misal sekarang udah banyak banget ya mahasiswa yang dia juga kuliah, dia juga kerja, iya. dia juga ikut organisasi, dia juga jualan. Itu sekarang mahasiswa-mahasiswa Gen Z itu banyak yang seperti itu Kak. Bener nggak? Benar, Betul banget. Betul banget. Contohnya salah satunya kita ini Kita nih. ini nih, kita juga pejuang rupiah. Iya nggak tuh. Ya, nah, kita selain mengejar ilmu, kita juga sedikit mengejar karir gitu. Setidaknya biar lulus nanti kita sudah ada pegangan gitu. Bener banget. Oke, jadi
plan dari Kak Tita tadi, sepertinya kita bisa berkuliah, melanjutkan pendidikan dulu, dan mungkin yang ingin sambil bekerja bisa sambil bekerja. Karena seperti Kak Tita bilang tadi, kuliah itu banyak sekali program beasiswa sekarang itu. Jadi tidak mungkin yang masalah di biaya tadi bisa mengikuti program-program beasiswa yang sudah ada. Oke, lanjut Oke, nih. lanjut kita ke pertanyaan sulit Sulit. selanjutnya. Aduh. Enggak, Jangan bercanda. gitu dong, Kak. Bercanda, Ini bercanda, kayaknya bercanda. Kak Reza yang Langsung udah. Aduh. Gemeter. Gemeter. Jadi tiba-tiba rebahan nanti. Jangan. Oke, pertanyaan pertama buat Kak Reza. Simak baik-baik ya. Saat ini banyak remaja terjebak dalam budaya instan. Ingin cepat sukses tanpa mau berproses. Bagaimana caramu menanamkan mindset bahwa perjalanan panjang juga bagian penting menuju kesuksesan? Silahkan Kak Reza. Oke. Saya menyampaikan berarti terus saya aja ya. Ya. Oke. Mungkin kalau instan tadi. Instan tadi. semuanya itu nggak mungkin langsung instan terjadi. Mungkin semua itu ada prosesnya. Bener banget. Prosesnya itu nggak langsung proses dikit Ya, langsung dikit langsung jadi, itu nggak mungkin. Jadi kita harus menikmati proses yang ada. Menikmati proses yang ada seperti kalau kerja apa ntar bisa punya uang. Ya betul. Dan kalau kerjanya apa, kerjanya misal jualan gorengan, dapat uang kan bisa ntar uangnya bisa ditabung, Iya. bisa buat toko Mm-mm. buat gorengan biar tambah berinvestasi lebih besar lagi. Nah, pastinya nggak mungkin langsung tiba-tiba dapat uang banyak setelah Iya, gorengan itu nggak pasti mungkin. mungkin hari ini dapat segini, besok Iya. bisa dapat segini lagi gitu. Iya. Pasti tetap ada prosesnya gitu. Oke, gitu. Mau menambahin lagi? Namanya lagi Kak Reza? Mungkin cukup. Mungkin cukup. Oke. Jadi seperti yang disampaikan Kak Reza tadi bahwa semua kesuksesan itu butuh yang namanya proses ya Kak. Nggak tiba-tiba orang jualan gorengan langsung beli McLaren. Aduh, Itu nggak nggak ada. bisa langsung beli gitu. Itu mungkin jualan gorengan 100 tahun baru bisa beli. Itu jualan gorengan. Mungkin teman-teman bisa melalui prosesnya dengan yang tadi Kak Reza sampaikan, dinikmati gitu ya. Menikmati proses, nggak langsung tiba-tiba langsung instan gitu enggak. Seperti Oke, itu. betul banget. Seperti Oke, Kak betul Reza banget. tadi bilang, menikmati prosesnya gitu. Seperti proses saat ini masih finalis Masih juga. finalis ya. Ini masih benar-benar gojang-ganjing, bingung mau iya. ini itu, terus ini gini gimana, ini gimana, pasti udah kayak planning nih. Wah, nanti aku mau ngincer juara ini. Wah, nanti aku mau bikin program kerja ini gitu. Pasti udah ada kepikiran di situ nggak? Sudah ada, udah pasti ada. harus ada sih. Harus ada sih, kalau nggak ada Harus bahaya ada. ini. Harus ada. Pasti harus ada gitu. Oke, lanjut, Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, buat Kak Tita nih. Oke, kita kan tadi temanya masih quarter life crisis nih. Oke, nah quarter life crisis ini bisa menjadi masa penting untuk menemukan jati diri gitu. Sebagai finalis Duta Genre Kota Pekalongan, apa langkah konkret yang akan kamu lakukan untuk membantu remaja lain menemukan potensi terbaik dalam dirinya? Silahkan. Terima kasih Kak pertanyaannya. Jadi gimana sih cara saya buat membantu para remaja biar mereka itu tahu bagaimana cara di masa-masa itu ya Kak. Yang pertama itu mungkin saya bakal mengedukasi para remaja itu di lewat platform Instagram saya pribadi. Saya tuh mengedukasi mereka. Kalau misalnya yang pertama itu harus mengenali diri terlebih dahulu kayak minat bakatnya itu apa, terus kayak pengennya tuh gimana, terus kayak misal pengen plan depannya tuh pengen ambil jurusan apa, mau kuliah di mana atau apapun itu harus di plan terlebih dahulu dan juga dikonsultasi dengan orang tua. Kemudian saya
mungkin membantu teman-teman biar kayak lebih tahu apa sih menggali minat bakat mereka itu gimana. Mungkin kalau yang bakatnya memasak itu Kak bisa banget kayak sambil misal berkuliah sambil jualan makanan, sambil jualan apa, buka toko apa biar lebih membantu ekonomi di perkuliahan mereka seperti itu Kak. Oke, tadi keren sekali. bener gak keren banget jawaban Kak Tita ini. Tadi aku sempet kayak denger lewat Instagram, lewat konten seperti apa nih dari Kak Tita buat menginspirasi remaja. Mungkin kalau saya tuh kontennya lebih ke FOMO-FOMO tapi bukan yang ikutnya misal ada kayak tren-tren apa gitu nanti kalimatnya saya ganti dengan kasus yang saya ingin bahas gitu Kak. Oke, berarti bukan konten velocity ya. Waduh, bukan dong Tentunya Kak. bukan konten joget-joget. Bukan kira joget-joget. Tak bola-bal. Kagum. Oke, Mungkin oke. bisa konten joget tapi sambil mengedukasi. Iya, Iya, betul, seperti betul itu. banget. Jadi nggak hanya ikut FOMO-FOMO viral-viral aja, tapi juga isinya ada edukasinya. Iya, betul Kak. Jadi keren sekali ini. Keren Berarti kalau sekali. lewat Instagram pribadi itu tuh berarti terdekat dulu nih, followers terdekat gitu. Gitu ya Kak? Iya betul, followers dekat dan Instagram saya kan juga tidak di private ya Kak, jadi mungkin semua orang bisa lihat langsung gitu, nggak perlu nge-follow saya dulu, nggak usah langsung nonton aja itu. Kalau follow kan kelamaan ya, mungkin Iya. mereka juga malas kayak ngapain nge-follow saya gitu kan, jadi bisa langsung ditonton aja gitu. Tapi kan Saya- berarti kan mungkin kan dari kontennya gitu Iya, yang iya. nggak di private gitu jadinya viral terus habis itu banyak yang nonton terus akhirnya wah ini penting nih ini akun Instagramnya ini berbobot nih jadinya di follow Iya. gitu kan nanti ditunggu konten-konten selanjutnya konten-konten yang Betul banget. berbobot lain Mungkin bisa buat konten bareng Kak Tia sama Kak Gumila Aduh, lainnya. aduh gak sabar aduh, langsung habis ini ya. oke boleh Bisa banget santai. oke langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya buat Buat Kak Reza. Ini pertanyaannya mudah sih, mudah banget teman-teman. Pertanyaan kedua. Quarter life crisis membuat remaja mempertanyakan arti kebahagiaan. Bagaimana cara mereka menurut Kak Reza agar remaja bisa menemukan kebahagiaan sederhana tanpa harus membandingkan dirinya dengan orang lain. Oke. Silahkan. Ya oke, terima kasih buat Kak Gumilang Iya. pertanyaannya. Semua biasanya itu remaja kurang bahagia itu karena banyak pikiran. Mungkin itu jarang sharing-sharing sama temen apa sama keluarga. Kalau kita sering sharing sama temen apa keluarga itu biasanya kita nggak akan beban pikiran dan kita akan bahagia. Bahagia terus. Dan juga itu terkendali dengan saya juga sih. Oh, saya iya. juga biasanya suka memendam sendiri. Suka memendam sendiri Iya. gitu. Tapi sekarang udah join di Duta Genre Apresiasi pasti udah banyak temennya nih ya. Iya. Pasti juga sering nih kayak cerita-cerita curhat sama pasangannya sendiri. Oke nih, aku jadi penasaran nih chemistry mereka berdua gimana Kak? Menurut Kak Reza sendiri nih, kan tadi kita sempat nyinggung pertanyaan tentang curhat gitu, terus kebahagiaan. Kak Reza sendiri nih sama Kak Tika, Kak Tita, iya sorry Kak Tita menemukan gak sih kebahagiaan di apresiasi Duta Genre pada kali ini? Menurut Kak Reza sendiri, kebahagiaan apa yang sudah Kak Reza dapatkan setelah ikut di ajang ini gitu? Ya, saya lebih memahami lebih dalam lagi tentang apa itu Duta Genre dan semuanya kan karena ini kan Duta Genre generasi berencana. Iya. Jadi saya lebih memahami tentang apa itu anemia, stunting, dan itu saya bisa mencegahnya. Kalau misal anemia kan biasanya ada yang kurang tidur, kurang istirahat, kurang berolahraga. Nah, itu juga saya berpikiran harus olahraga, tidur yang cukup, kan tidur maksimal 8 jam. Ya. Ya, itu mungkin itu sangat efektif sekali mengikuti Duta Genre. Oke. Jadi dengan mengikuti Duta Genre ini banyak perubahan kebahagiaan yang didapatkan dari Kak Reza dan Kak Tita tadi gitu.
seperti pengalaman-pengalamannya bertambah gitu. Cukup seru sekali ya Kak Gum. Kurus. Dah, cukup seru sekali teman-teman. Jadi tadi udah cerita tentang biar nggak terlalu stres atau nggak banyak pikiran dipendem, kita bisa cerita ke teman kita, ke keluarga kita, saudara kita, atau bahkan cerita ke kami juga nggak apa-apa ya. Aduh. Datang ke sini kita cerita bareng-bareng di sini. Oke. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan Terakhir, selanjutnya. gitu nih. Ini pertanyaan terakhir buat Kak Tita. Tita. Oke. Kak Tita nih. Jadi kan menghadapi quarter life crisis ini gitu. Peran orang tua itu sering diabaikan dalam mendampingi remaja menghadapi masa quarter life crisis. Nah, menurutmu bagaimana cara melibatkan orang tua agar lebih peduli dan mau mendengar keluh kesah anaknya? Aduh, silahkan Kak Tika. Mungkin sekarang itu masih banyak kasus banget yang terjadi di Indonesia itu kayak fatherless ya Kak. Jadi itu kayak peran ayah tuh enggak menyayangi anaknya, mungkin karena kurang komunikasi tuh karena mungkin Waktu, sibuk sibuk bekerja, bekerja. mencari uang buat anaknya kan sampai ayah itu tuh lupa kalau anaknya itu juga cuma nggak butuh uang doang tapi juga butuh kasih sayang dari orang tuanya tersebut ya. Jadi di Kemenduk Bangga itu mengeluarkan ada GATI Kak, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. GATI. Dulu namanya tuh GET tapi sekarang diganti GATI. Jadi itu tuh gerakan untuk mengedukasi para ayah serta calon ayah untuk bagaimana nanti kedepannya tuh bisa menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya, bisa menjadi suami yang baik bagi istrinya, dan juga mengedukasi para remaja supaya lebih siap lagi untuk menjadi ayah nantinya, dan juga mengedukasi kepada para ayah-ayah di luar sana supaya lebih menyayangi anak-anaknya tanpa harus bisa membagi waktunya antara bekerja dan juga menyayangi anaknya Iya, gitu anaknya. Kak. Iya. Oke. Kalau dari kamu sendiri nih, kan kamu juga pastinya pernah mengalami quarter life crisis ini, terutama aku sendiri, aku juga pernah gitu. Nah, aku mau nanya nih dari Kak Tita, gimana sih cara kamu menghadapi quarter life crisis itu dan caranya melibatkan orang tua dalam menghadapinya? Oke. Jadi kalau saya Kak, alhamdulillah orang tua saya masih komplit dua-duanya. Jadi Oke, saya juga sering berinteraksi dengan kedua orang tua saya. Kemudian cara saya buat menghadapi quarter life crisis itu saya tuh mungkin lebih ke mendekatkan diri pada Tuhan yang pertama. Lalu kemudian saya tuh lebih kayak menikmati segala proses yang saya lalui. Jadi kalau misal ada sebuah kegagalan saya, kayak misal saya dapat nilai jelek nih di kuliah, saya kayak ya udah orang udah berdoa, udah usaha, udah minta restu orang tua, berarti emang udah takdirnya seperti itu. Jadi kita lebih ke menjalani hidup ini karena pasti kan semuanya ada prosesnya ya, nggak langsung instan langsung jadi ya. Jadi ada pelan-pelan gitu dinikmati prosesnya seperti itu Kak. Waduh, jadi bercerita dengan orang tua, Iya, betul. mendekatkan diri ke Tuhan, mendekatkan diri ke orang tua, gitu. Oke, keren sekali. Keren sekali, nih. berarti Kak Tita ini selalu melibatkan orang tuanya dalam diskusi, mungkin curhat tentang aku tuh di kuliah seperti ini, aku tuh misal kalau makan ini gitu. Berarti Kak Tita ini termasuk orang yang sayang sama keluarganya dan juga disayang oleh keluarganya, seperti Oke, itu. betul. Keren sekali. Keren sekali. Tadi juga bener banget, aku baru tahu tuh Gati itu aku baru tahu Oh tuh. iya, Gati itu apa sih? Boleh dong ceritain sedikit ke Tentang- teman-teman yang ada di rumah nih. Gitu. GATI itu adalah kepanjangannya itu Gerakan Ayah Teladan Indonesia Kak. Bentar. Gerakan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Iya. Oke. GATI dulu nama awalnya tuh GATE, tapi sekarang diganti GATIM. Terus itu tuh gerakan yang buat mengedukasi para remaja serta para ayah juga. Kalau remaja tuh biar nanti remaja laki-laki itu lebih siap mempersiapkan diri buat nanti kedepannya berkeluarga untuk menjadi calon ayah yang baik, calon suami yang baik untuk keluarganya nanti. Kemudian kalau untuk ayah itu sasaran ayah itu biar ayah itu lebih aware terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya supaya nggak cuma sibuk bekerja aja gitu Kak. Oke. Jadi Gati ini termasuk program dari genre juga, Kak? Atau dari Kemenduk pemerintah Bangga? Kemenduk Bangga Kak. Oh, dari Iya. Kemenduk Bangga. Wow, luar biasa sekali. Dan genre bersama Kemenduk Bangga menggerakkan Gati ini. Betul. Dari kemarin kita ada beberapa informasi kayak tadi Gati, terus kemarin Genting, Oh iya, betul. terus tadi ada isi piringku.
Jadi betul. kosakata yang tadinya belum kita tahu, kita bisa nambah kosakata itu. Dan buat pemirsa juga saksikan terus karena banyak banget insight-insight baru, kosakata baru, mungkin beberapa hal yang baru yang belum teman-teman ketahui tentang forum genre dan juga Kementerian Kemenduk Bangga. Oke, Seperti gitu. itu. Jadi tadi menambah insight dan Insight, wawasan bener baru banget, gitu. Kak. Kayak istilah-istilah yang Mm-mm. genting kemarin, terus ini gati itu apa gitu, ganti baju. Kan ternyata nggak. Tadi itu gerakan ayah Teladan teladan Indonesia. Indonesia gitu. Betul sekali, seru sekali. Seru Oke, sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih, ada enggak nih buat Kak Reza? Reza. Silakan Kak. Oke, pertanyaan yang terakhir buat Kak Reza. Aku pernah dengar ada program Pick Air atau Pikma, tahu? Pick Air. Pick Air, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Yang katanya bisa jadi wadah curhat buat remaja. Bisa jelaskan nggak bagaimana peran Pick Air dalam membantu remaja melewati masa quarter life crisis menurut Kak Reza? Oke. Silahkan. Menurut saya Big Air juga membantu karena remaja-remaja sekarang kan kurang curhat gitu, Ya. kurang leluasa untuk berbicara, ngomong sama teman apa sama siapa itu. Jadi tugas itu Big Air sangat membantu sekali buat kita bisa curhat, bisa ngomong langsung apa gimana. Dan itu juga sebuah solusi biar kita nggak terbebani pikiran atau ada masalah kan bisa curhat langsung ngomong sama gitu. Oke, berarti termasuk membantu ya Kak, Iya. membantu buat teman-teman remaja semua ketika punya sesuatu yang emang ketika dipendem itu susah ataupun dipendem itu semakin buruk itu bisa disampaikan. Dan pastinya di Pick Air ini juga kita menampung semua aspirasi, semua curhatan dari teman-teman remaja, kita tampung di Pick Air, dan kalau bisa kita kasih solusi, kita kasih solusi. Kadang ada yang emang pengen didengerin aja, pengen curhat aja, itu ada gitu. Jadi Pick Air ini ada di setiap Mana tuh? mana tuh? Sekolah ada. Tiap sekolah bisa ada. Di universitas juga ada. Universitas kan? juga Iya. ada. Seperti itu. Oke, jadi pikir ini tadi seperti Kak Reza bilang sangat membantu buat teman-teman yang ingin curhat Betul. atau ingin didengar. Iya. Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi nih sama Kak Tita dan Kak Reza, ngobrol-ngobrol serius tadi tentang tema kali ini. Setelah ini kita akan ada game seru. Ya. Wah, apa tuh? Aduh. Aduh. Oke, Apa nih? Seru ya nih? sebentar. Permisi, boleh propertinya. Apakah kita mau main badminton? Aduh. Volley? Aduh. Tara. Tara. Waduh, jatuh. Oke, ini dia silakan dipegang. Silakan dipegang dulu. Jadi game kali ini namanya Mosi Mosi Challenge. Oke. Jadi Mosi Challenge ini ada pernyataan setuju atau tidak setuju. Nanti aku, Kak Dia dan Kak Gumilang akan membacakan mosinya gitu. Gimana tuh mosinya? Nanti mosinya itu kita bacain, terus kalian memilih setuju atau tidak setuju. Diangkat gitu ya. Angkat. Dalam hitungan ketiga. Oke, jadi dan di situ kalian boleh misal mau menjelaskan gitu, boleh juga tidak setuju atau tidak setuju. Oke, silahkan mosi pertama dari Kak Dia dulu deh. Oke, boleh banget nih. Udah siap belum nih? Udah siap belum nih? Udah siap belum nih? Siap ya? Cepet-cepetan, Dirikan gak nih? cepet-cepetan. Cepet-cepetan gak nih? Enggak dong. Oke. Jangan ketinggian angkatnya ya. Nanti kayak harapan orang tua. Aduh. Oke. Pertanyaan kok pertanyaan? Oh, pertanyaan. Silakan. Mosi yang pertama nih. Oke, setuju atau tidak setuju? Genre berperan sebagai wadah yang tepat untuk membangun kesadaran remaja agar merencanakan masa depannya lebih matang. 1, 2, 3. Wow, setuju. setuju. Waduh, kompak Kenapa harus banget sama? nih. Karena kita
kita partner. Wih, asik. Chemistry. Udah klop nih chemistry-nya Kak. Aduh. Udah. Klop ini ya. Bagus banget nih. Mau menjelaskan? Mau menjelaskan atau Boleh Kak Reza mau menjelaskan? Oke, silakan Kak Tita. Oke, karena genre itu kan kepanjangan dari generasi berencana ya Kak ya. Itu tuh dari Kemenduk Bangga. Jadi di situ tuh para anak-anak genre, siswa-siswa genre itu ikut Teman-teman genre gitu. remaja genre itu ikut melakukan apa itu yang ada di pemerintahan. Jadi ikut mengedukasi kepada Sesama remajanya tentang iya dari pemerintah itu sendiri gitu. Tentang program-program tadi. Program-program dari pemerintah seperti Gati, Gati, Genting, Genting. Tamasya, dan lain-lainnya gitu Kak. Oke, berarti bener ya teman-teman, setuju bahwasanya tadi genre sebagai wadah yang tepat untuk membangun kesadaran remaja agar merencanakan masa depannya lebih matang seperti itu. Terima kasih Kak Tika. Kak Reza mau menambahkan atau kita lanjut mosi? Oke, jawab. Oke, kita lanjut mosi yang kedua. Ya, oke, silahkan Kak Gum. Oke. Mosi yang kedua. Keluarga tidak selalu menjadi solusi utama. Karena justru banyak remaja mengalami quarter life crisis akibat tekanan dari orang tua. Setuju atau tidak setuju? Satu, dua, tiga. Lari. Enggak ya. Tidak setuju. Tidak setuju. Aduh. Kompak banget. Kompak kenapa harus sama nih, lagi? Aduh. Oh, partner sejati udah. Partner nih. Tadi sama-sama menjawab setuju. Sekarang sama-sama menjawab tidak Setuju. Ada yang mau Berpendapat? berpendapat? Oke, silakan. Tadi kan orang tua tidak selalu apa? Tidak Keluarga. selalu, keluarga. Ya, keluarga banyak. Orang tua itu adalah tempat pertama kita untuk menyampaikan aspirasi atau apa. Curhat bisa. Keluarga itu seperti rumah. Jadi kalau kita mau main mau apa kan tetap pulangnya ke rumah kita karena keluarga kan juga khawatir kalau kita pulang nggak kalau main nggak pulang kan juga khawatir. Iya, ya Allah Kak Reza jangan sedih. Enggak, dia tuh kayak udah lihat berkaca-kaca gitu loh. Aduh. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Jadi seperti Kak Reza bilang, keluarga itu adalah yang paling terdekat dengan kita gitu. Betul banget. Tempat pulang kita gitu. Oke. Oke. Ada yang ingin menambahkan tambahan lagi? Kak Tita? Oke, Cukup. Oke, kita next ke udah selesai. Oh, udah selesai nih. Aduh. Waduh, padahal mau 20 jam kita talk show sampai tahu Jangan dong. simbah buyutnya nanti. Aduh. Tadi Kak Tita katanya belum sarapan. Oh, belum Kak. sarapan. Kasian deh. Habis ini kita langsung Capcus. capcus. Oke. Sarapan. Oke. Jadi tidak terasa kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan program ini dari awal sampai akhir dan terima kasih juga Buat Kak Reza Tita. dan Kak Tita yang sudah hadir. Jadi sampai berjumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang dari tadi udah nonton nih, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di official WPI TV. Dan jangan lupa bisa kunjungi website kita wpi.iwima.ac.id dan follow Instagram WPI TV _iwima dan Instagram Forum Genre Kota Pekalongan @forgen_pekalongan dan nantikan informasi-informasi selanjutnya yang gak kalah seru terkait apresiasi Duta Genre Kota Pekalongan 2025. Oke, bersama aku Dia. Dan aku Gumilang. Sampai jumpa lagi di Bincang Asik Skui berikutnya. Bye.